Soal urusan gaming dan multimedia di PC atau laptop, ada nih dua merek VGA yang paling banyak digunakan, yaitu AMD dan Nvidia. Perbedaan yang paling mencolok dari VGA AMD dan Nvidia adalah dari kualitas grafisnya. Pada saat bermain game atau menonton film HD, graphic card adalah salah satu komponen yang paling bekerja keras di antara komponen-komponen PC ataupun laptop yang lain. VGA bekerja sama dengan prosesor serta RAM untuk membuat tampilan grafis visual terlihat lebih baik dari seharusnya. Pada video ini, Reforma akan membahas tentang performa AMD versus Nvidia, siapa yang paling hebat, atau apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing VGA tersebut. Sebelum memutuskan apa merek kartu grafisnya mau kamu beli, silahkan simak dulu video berikut. Yang pertama, harga. Dari segi harga, kedua jenis VGA PC gaming ini memiliki perbedaan di kantong pengguna PC dan laptop. AMD Radeon harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan Nvidia berdasarkan pasaran internasional. Pada umumnya, Anda hanya perlu mengeluarkan sekitar 2 juta rupiah untuk mendapatkan kartu grafis ini. Lalu, bagaimana dengan Nvidia? Nah, Nvidia memang jagoan gaming, tapi ini juga dibanderol dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan AMD Radeon. Harga tipe VGA Nvidia yang paling rendah yaitu sekitar 2,5 juta rupiah. Namun, ini sesuai dengan performa yang didapatkan oleh pengguna, terutama dalam menghasilkan tampilan game hingga terlihat begitu nyata. Yang kedua, kegunaan. Kartu grafis Nvidia adalah VGA card yang paling cocok untuk gaming. Kartu grafis ini paling direkomendasikan untuk dipakai di laptop dan PC gaming. Selama ini, Nvidia lebih fokus untuk menggarap produk untuk segmen gaming. Fitur-fitur yang ada di dalam kartu grafis Nvidia juga lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas grafis, video, dan kemampuannya untuk menampilkan konten 3D secara efektif dan efisien. Di samping itu, banyak juga developer game yang mengembangkan gamenya dengan bantuan kartu grafis Nvidia. Sehingga ketika kamu memainkan game dengan VGA Nvidia, kualitas dan performa game kamu akan mirip seperti yang dirancang oleh developer ini. Nah, baru-baru ini Nvidia meluncurkan teknologi real-time ray tracing yang bisa membuat visual, efek bayangan, dan pencahayaan pada objek 3D terlihat seperti aslinya di dunia nyata. Oh iya, kita juga habis bahas ray tracing di video sebelumnya loh. Kamu bisa cek di kanan atas ya. Berbeda dengan Nvidia, kartu grafis AMD lebih cocok untuk dipakai oleh konten multimedia atau konten creator juga. Kalau kamu lebih suka untuk menonton film beresolusi Full HD atau 4K, graphic card ini lebih cocok buat kamu. VGA AMD terbukti lebih handal dalam memutar video beresolusi tinggi, karena VGA AMD memiliki fitur kuda di dalamnya, yang membuat VGA ini bisa memantau kinerja CPU saat memutar video high definition ataupun saat rendering video. Kebanyakan laptop atau PC desktop Apple seperti MacBook dan iMac menggunakan kartu grafis AMD Radeon. Inilah alasan kenapa PC besutan Apple tersebut biasanya digunakan untuk mengolah foto dan video, karena kemampuan rendering 3D yang lebih cepat membuat kamu bisa menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan. Nah, setiap kartu grafis tidak ada yang sempurna pastinya. Pasti mereka memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, sehingga kamu perlu mencari tahu yang mana yang paling sesuai secara fungsional buatmu. Yang pertama dimulai soal garansi. Nvidia memiliki garansi hingga di atas 1 tahun. Jika teliti, bahkan kamu bisa mendapatkan garansi lebih dari 3 tahun untuk VGA dari Nvidia ini. Namun pada Radeon masih belum banyak dealer dengan garansi resmi untuk graphic card ini di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah masih kurang banyaknya peminat AMD Radeon bila membutuhkan kualitas grafis untuk laptop gaming. Kelebihan dari Radeon sendiri adalah bekerja sama dengan Netflix, sehingga bisa mendukung performa menonton kualitas terbaik. Nah, langsung aja untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing VGA. Untuk AMD Radeon sendiri, dia lebih cocok untuk multimedia dan konten digital. Cocok banget nih buat kamu yang seorang konten kreator ataupun yang cuma ingin streaming. Yang kedua, dibekali dengan UVD atau Unified Video Decoder. Bisa memutar video HD atau 4K dengan lebih mulus. Yang ketiga ada fitur A-Infinity. Biasanya mereka yang menggunakan fitur ini bisa menggabungkan 6 monitor untuk mendapat gambar yang lebih luas. Yang keempat, konsumsi listrik lebih efisien. Dan yang kelima, tentu saja harganya lebih murah. Lanjut ke kekurangan dari AMD Radeon. Yang pertama adalah kurang cocoknya untuk gaming, karena AMD Radeon tidak mendukung physics, sehingga grafis 3D kurang detail. Yang kedua adalah kualitas grafis untuk menjalankan game lebih rendah dibandingkan dengan Nvidia. Namun jangan lupa, kembali lagi, setiap VGA memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Lanjut ke kelebihan Nvidia. Yang pertama jelas, Nvidia lebih cocok untuk gaming.
Sesuai dengan tagline-nya Nvidia, yaitu It's meant to be played, Nvidia jelas diperuntukkan untuk kamu-kamu yang adalah seorang gamers. Yang kedua, seperti yang dijelaskan di atas, VGA Nvidia banyak dipakai oleh developer game di dunia. Yang ketiga, kualitas grafis di game lebih halus dan hidup karena sudah mendukung physics. Yang keempat, didukung dengan teknologi ray tracing secara real time. Namun ingat, teknologi ray tracing ini hanya tersedia di VGA GeForce series RTX saja ya kawan. Oke, lanjut ke kekurangan Nvidia GeForce. Sudah jelas, dengan fitur yang ditawarkan, Nvidia GeForce memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan AMD Radeon. Yang kedua, kurang handal saat memutar video beresolusi tinggi. Yang ketiga, tentu saja tidak mendukung teknologi UVD atau Unified Video Decoder yang berfungsi untuk memproses video melalui VGA. Yang keempat, proses decoding video masih melibatkan prosesor. VGA tidak bisa membantu prosesor terlalu banyak saat melakukan rendering video. Dan yang kelima, konsumsi listrik lebih boros daripada AMD Radeon. Nah, kesimpulannya, dalam menentukan siapa yang lebih hebat antara VGA AMD ataupun Nvidia, terlebih dahulu kita harus tentukan apa kebutuhannya. Jika kamu butuh VGA yang bagus untuk gaming, silahkan pilih Nvidia. Namun, jika kamu butuh PC yang handal untuk olah foto dan video, silahkan pilih AMD Radeon. Hebat atau tidaknya kartu grafis itu tergantung dari kebutuhan kamu sendiri kok sob. Dan yang terpenting, sesuaikan dengan budget kamu, supaya tidak terlalu maksa membeli graphic card di luar kemampuan diri sendiri, sampai ngutang ke sana kemari. Ya enggak? Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Stay safe and see you on the next video. Dadah!